Hai Binusian, bertemu lagi dengan saya Setiani. Kali ini kita akan membahas topik 9 ya, mengenai Special Industries Financial Statement Manufacturer and Service Company. Jadi, dalam topik ini kita akan membahas pertama kali adalah mengenai analisis rasio. Analisis rasio atau analisis perbandingan merupakan suatu teknik atau peralatan untuk mengevaluasi kondisi finansial dan kinerja sebuah organisasi perusahaan. Jadi kalau kalian lihat, misal nanti ada di situ namanya rasio likuiditas yang terdiri dari quick ratio atau biasa disebut juga ada asset ratio, lalu juga ada yang disebut juga investing policy ratio, ada banking ratio, asset to loan ratio, dan juga cash ratio. Jadi ceritanya rasio likuiditas ini merupakan diambil dari satu penelitian pada bank gitu ya. Jadi kalau kalian nanti melakukan penelitian mengenai bagaimana sih kinerja keuangan dari satu bank, kalian bisa menggunakan rasio likuiditas dari yang sudah saya sebutkan tadi, seperti itu. Jadi quick ratio dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap deposan atau pemilik simpanan, giro, tabungan, dan juga deposito seperti itu ya, dengan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh satu bank. Seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya investing policy ratio, digunakan untuk mengukur kemampuan si bank sendiri dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Lalu ada juga making ratio, digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Seperti itu. Nah, kalau kamu lihat dari masing-masing di sini, masing-masing rasio tersebut, kalau quick asset ratio, rumusnya adalah cash asset dibagi dengan total deposit dikali 100%. Kalau investing policy ratio adalah securities dibagi total deposit dikali 100%. Kalau banking ratio gitu ya, yang untuk mengukur tingkat likuiditas bank tersebut dengan menggunakan jumlah kredit yang disalurkan kepada deposit yang dimiliki, maka rumusnya adalah total loan dibagi dengan total deposit. Jadi kalau kalian lihat tiga dari rasio tersebut menggunakan total deposit sebagai pembaginya, seperti itu. Lalu asset to loan ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki oleh bank. Oleh karena itu rumusnya adalah total loans dibagi dengan total aset dikali 100%. Nah, rasio yang sebelumnya tadi juga dikalikan juga dengan 100% gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa pertemuan selanjutnya, bahwa rasio sendiri itu antara satuannya adalah persentase atau kali gitu ya, berapa kali seperti itu. Cash ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta liquid yang dimiliki oleh bank tersebut. Oleh karena itu rumusnya adalah liquid asset dibagi cash asset lalu dibagi lagi dengan short term borrowing dikali 100%. Seperti itu ya. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bank dan juga industri yang lainnya, utilities industries gitu ya. Jadi kalau dari bank sendiri, dua dimensi utama dari kinerja suatu bank adalah resiko yang dihadapi oleh bank tersebut, jadi risk gitu ya, dan juga keuntungan yang dapat dihasilkan oleh bank tersebut atau profit. Tujuan manajemen bank adalah memaksimumkan dari nilai si bank itu sendiri yang dapat dilakukan dengan cara memaksimumkan tingkat kembalian atau disebutnya dengan return pada tingkat resiko tertentu untuk meminimumkan resiko untuk mendapatkan tingkat return tertentu. Namun kalau kalian bicara soal finance, ada yang namanya high risk high return seperti itu ya. Jadi kalau misalnya memang untuk mencapai return tertentu, maka resikonya juga akan mengikuti seperti itu. Dengan demikian, tujuan utama yang hendak dicapai oleh setiap bank adalah memperoleh tingkat kembalian investasi bagi pemilik atau return to owner yang tinggi pada resiko yang wajar. Maka dari itu resiko yang ada pada bank, jadi ini berbeda dengan tadi penelitian sebelumnya, ada return on equity atau ROE. Sumber utama return to owner adalah angka laba bersih, karena angka laba bersih ini akan menentukan kebijakan dividen dengan memperhatikan resiko untuk mempengaruhi harga saham. Maka dari itu rumus ROE adalah net income dibagi dengan owner's equity. Lalu ada lagi ROA, return on asset, salah satu analisa profitabilitas operasional untuk menggunakan
return on asset ini gitu ya. Jadi dilihat bagaimana sih operasional si perusahaannya. Oleh karena itu rumusnya adalah net income dibagi dengan total aset. Sementara itu ada net profit margin. Nah, itu juga sudah saya singgung juga di pertemuan sebelumnya ya. Net profit margin mengukur kemampuan para manajer bank untuk mengendalikan biaya, menghasilkan pendapatan bunga dan non-bunga. Rasio net interest margin atau NPM dihitung dengan formulanya adalah net income dibagi dengan total operating revenue. Oke, untuk detail selanjutnya mungkin kalian bisa cek ke lecture note ya untuk mengenai topik kita yang kita bahas kali ini. Oke, jangan lupa juga kerjakan tugas karena sebentar lagi juga kalian akan ujian. Sampai jumpa di video selanjutnya.